Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan juga salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat sudah memberikan waktunya dan juga kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, saya Noviola Safitri dari SMA N11 Jakarta. Saya di sini berperan sebagai tim pemerintah pembicara pertama dalam mosi. Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan juga sebagainya. Kenakalan remaja kerap sering terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung siswa melakukan kenakalan tersebut, di mana pada umumnya kenakalan remaja ini ditandai oleh dua karakteristik utama, yaitu adanya keinginan melawan dan juga adanya sikap apatis atau sikap cuek yang terdapat pada siswa tersebut, yang disebabkan adanya rasa kecewa terhadap sesuatu hal. Kenakalan remaja ini juga disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu kurangnya pengawasan dan juga orang tua dari sekolah, dan juga dari orang tua. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa remaja memiliki emosi yang belum stabil dan juga memiliki keinginan yang kuat akan suatu hal. Remaja juga ingin mencoba hal-hal yang baru yang membuat diri dia menjadi senang melakukan hobi-hobi baru atau melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, karena hal inilah nih, pengawasan kepada para remaja itu perlu ditingkatkan lebih terutama pada bidang pendidikan. Para sekolah harus melakukan pengawasan terhadap para siswa untuk mencegah hal ini, seperti kenakalan remaja yang sering kali terjadi. Sekolah juga harus melakukan pemahaman nih mengenai bahayanya kenakalan remaja dan mengajarkan anak tersebut menuju sebuah kebaikan. Karena itu adalah tugas utama dari sekolah. Jika para remaja melakukan kenakalan tersebut, seharusnya para sekolah atau bidang pendidikan ini tuh melakukan penanganan dengan cara lain, seperti pemahaman kepada para siswa. Jika sekolah memberikan hukuman kepada siswa dengan cara mengeluarkan siswa tersebut, itu akan menghambat mereka menuju pendidikan dan masa depan yang layak. Jika siswa tersebut dikeluarkan oleh sekolah, maka pengawasan kepada siswa itu pun akan berkurang, dan itu akan membuat situasi akan semakin tidak terkendali. Apalagi hingga hari ini Indonesia itu masih terus berjuang mengatasi aneka persoalan pendidikan. Salah satunya itu angka putus sekolah di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Juni 2023, angka putus sekolah dasar atau SD mencapai 0,13%, SMP 1,6%, dan sekolah menengah atas atau SMA itu 1,38%. Angka ini tuh sangatlah besar karena pada periode yang sama jumlah total murid sekolah dasar mencapai 24.035.934 orang. Dan sekolah menengah pertama yaitu mencapai 9.970.737 orang, dan SMA mencapai 5.317.975 orang. Dan ini belum terhitung dengan sekolah kejuruan atau SMK dan juga universitas di Indonesia. Dari data di atas menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia sangatlah buruk. Pendidikan di Indonesia belum melakukan pemerintahan. Jadi di beberapa desa atau di beberapa kota di Indonesia itu tuh beberapa orang atau beberapa anak itu belum memiliki pendidikan yang layak. Ini juga menjadi salah satu masalah di Indonesia yang sangat besar. Nah, jika nih pada sekolah itu tuh akan mengeluarkan para siswanya karena melakukan pelanggaran berat, bukankah itu akan makin memperburuk kondisi pendidikan di Indonesia? Bukankah hal itu akan meningkatkan angka putus sekolah di Indonesia itu semakin meningkat daripada data yang saya sebutkan di atas? Bukan hanya itu, dengan mengeluarkan para siswa yang melakukan pelanggaran, ini akan bertentangan juga dengan prinsip hak asasi manusia menjamin hak pendidikan bagi semua individu, di mana setiap individu itu tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu nih, saya sangat pro dengan mosi ini, karena pendidikan sangatlah penting untuk merubah karakter seseorang. Para sekolah dapat melakukan rehabilitas dan juga pendidikan intens dengan para siswa yang melakukan pelanggaran, daripada dengan mengeluarkan siswa tersebut karena melakukan pelanggaran. Lebih baik para sekolah itu tuh melakukan rehabilitas dan juga pendekatan intens dengan para siswa. Hal ini juga sejalan dengan misi yang dilakukan oleh National Institute on Drug Abuse atau disebut dengan NIDA, di mana NIDA ini adalah lembaga federal utama yang mendukung penelitian ilmiah tentang penggunaan narkoba, di mana NIDA ini berupaya mengembangkan pendekatan dengan cara memberitahu tentang bahayanya menggunakan narkoba.
NIDA ini juga akan menunjukkan keberhasilan daripada dengan mengeluarkan siswa. Jadi misi NIDA ini tuh lebih dapat digunakan atau lebih berhasil dibandingkan daripada mengeluarkan siswa karena melakukan pelanggaran berat tersebut. Para sekolah harus lebih fokus nih terhadap pendekatan dan juga rehabilitasnya. Siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba dan sebagainya itu memerlukan bimbingan dan juga dukungan yang intensif dari sekolah untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Dengan memberikan bimbingan dan juga konseling yang baik, maka sekolah dapat membantu mereka memahami kesalahan dan juga memperbaikinya. Lagi pula nih, dengan mengeluarkan siswa dari sekolah dapat membuat remaja itu lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas kriminal lebih parah di masa depan. Karena tanpa pendidikan dan bimbingan mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan angka kriminalitas akan tinggi kembali terjadi di Indonesia. Menurut survei Education Development Trust menemukan bahwa program pendidikan ini berkarakter siswa di sekolah mampu meningkatkan perilaku positif hingga 40%. Oleh karena itu, ketika siswa melakukan kesalahan, bagi sekolah untuk mengajarkan nilai-nilai penting dan membentuk karakter mereka menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, saya sebagai tim pemerintah dalam mosi ini percaya bahwa jika sekolah melarang untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat adalah hal yang tepat, di mana dapat melindungi hak dasar pendidikan para siswa, memiliki perlindungan hak asasi para individu, dan juga mencegah beberapa hal kemungkinan buruk sepertinya angka pengangguran dan juga tingkat kriminalitas yang mungkin akan terjadi lebih tinggi lagi di Indonesia, dan itu akan membuat kondisi di Indonesia itu semakin memburuk. Nah, dengan menerapkan hal-hal yang saya sebutkan di atas, saya percaya bahwa Indonesia dapat menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, saya setuju dengan mosi kali ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih.